Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut teringat kata yaitu Syekh Umar bin Muhammad Al-Muqbil dalam kitabnya Liyad Dabbaru Ayatihi mengatakan bahwa kata-kata itu beliau menafsirkan Allah telah memberikan kesempatan berinteraksi dengan kita melalui ujian. Masya Allah, kata berinteraksi yaitu apa? Di situ disebutkan bahwa ada 5 ujian dalam ayat tersebut. Mungkin yang perlu diperbaiki dari kita ini adalah kata-kata ujian. Maka janganlah kita gentar dengan kata ujian. Sebagaimana seorang guru yang ingin mengetahui sejauh mana muridnya memahami apa yang telah dipelajari, maka butuh yang namanya ujian. Begitu juga kita yang beriman ini, supaya Allah bisa menilai kita dengan jelas dan dengan tepat, maka parameternya adalah ujian. Dan juga dikatakan dalam sebuah kitab tafsir yang lain, Syekh Muhammad Shalih Asy-Syawi dalam kitabnya yaitu An-Nafahat Al-Makkiyah mengatakan Allah memberikan kita ujian karena bertujuan pada 3 hal. Yang pertama adalah Allah ingin melalui ujian itu menyeleksi mana mereka yang bersabar dan mana mereka yang putus asa, mana mereka yang benar dan mana mereka yang tersesat. Kemudian yang kedua adalah ingin menegaskan bahwa ujian itu adalah untuk membersihkan diri kita, bukan untuk membinasakan diri kita. Dan yang ketiga adalah Allah ingin memberikan tanda kepada kita sebagai orang muslim bahwa kita tidak hanya diberi dan melulu dengan kesenangan, karena sebabnya kesenangan itu dapat membawa kita kepada kebinasaan. Maka itulah Allah turunkan kepada kita ujian. Lantas, bagaimana langkah ideal bagi seorang muslim ketika ditimpa ujian atau musibah? Maka saudara-saudaraku semua, tekankanlah dan ubahlah pikiran yang ada dalam diri kita selama ini tentang ujian. Maka saya mengambil langkah yang tepat dan sebuah frasa yang tepat bahwa ujian adalah hadiah dari Allah kepada kita semua. Ketika kita menerima sebuah hadiah, maka berbungalah hati kita dan gembiralah juga kita semua. Maka dari itu, itulah yang sepatutnya kita lakukan. Sebagaimana ulama besar Abu Hamid Al-Ghazali atau dikenal dengan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kesabaran itu adalah sudah separuh daripada keimanan. Maka apa yang separuh lagi? Separuh lagi adalah keyakinan. Maka saudara-saudariku semua, ketika kita menerima hadiah sebuah ujian, maka kita tetaplah di sana dengan kesabaran dan keyakinan penuh bahwa ini adalah kasih sayang yang Allah turunkan kepada kita. Dan juga sebagaimana sebuah ungkapan dari Hasan Al-Basri yang mengatakan, keridhaan dan keikhlasan menerima keadaan, kerelaan kita menerima kondisi, itu adalah sebuah kemuliaan hidup. Namun kesabaran tetaplah hal yang utama dan menjadi pokok sandaran kita dalam menghadapi semuanya. Di masa ini saya ingin mengatakan, kita semua menghadapi ujian yang sama, yakni wabah COVID-19. Untuk itu saudara-saudaraku semua, kita sebagai rakyat, kita sebagai guru, kita sebagai pelajar memiliki hadiah tersendiri bagaimana menghadapi COVID. Saudara kita yang berperan sebagai tim medis, dokter, perawat juga menerima semua ini sebagai hadiah dengan cara mereka tersendiri. Saudara-saudara kita yang papa, yang terdampak ekonominya
juga membutuhkan kesabaran tersendiri dalam menghadapi itu semua. Maka tidak lain dan tidak bukan, apabila kita menetapi kesabaran, maka tidak lain dan tidak bukan kebahagiaan yang Allah turunkan kepada kita semua. Saudara-saudariku semua, di masa ini penting bagi kita bekerja sama, co-working, bahu-membahu, bersabar, dan menghadapi semua masalah hidup ini. Di lain sisi, sebagian besar dari kita menilai kondisi saat ini, yakni tidak didukung dengan kebijakan ulil amri kepada kita. Namun saudara-saudariku semua, apabila kita tetap bersabar, mengawal mereka dengan bersabar, menetapi mereka dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan mereka dengan cara-cara kesabaran kita dan kebaikan, maka itu bukanlah tidak berhasil, itu akan membuahkan hasil yang manis bagi kita semua di masa depan. Maka itu saudara-saudariku semua, di ayat 157 kabar gembira sudah Allah siapkan apabila kita tetap istiqomah dalam kesabaran. Mungkin inilah yang bisa kami bagikan, dan semoga manfaat untuk kedepannya bisa kita bawakan. Terima kasih. Albirru manitaqoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.